Siapa ahlu baitnya Rasulullah? Ahlu bait, ahlu itu artinya penghuni, bait itu artinya rumah. Ahlu bait adalah penghuni rumah Rasulullah, yaitu keluarga-keluarga terdekat Rasulullah, ditambah oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait karena saya meneliti nasab dari para orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Saya dituduh tidak mencintai dzurriyyah Rasul. Saya bukan tidak mencintai dzurriyyah Rasul, tapi saya tidak percaya Anda yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul sekarang ini sebagai dzurriyyah Rasul yang benar. Masalahnya di situ, bukan saya tidak mencintai dzurriyyah Rasul, tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku dzurriyyah Rasul hari ini adalah dzurriyyah Rasul yang asli. Berdasar apa? Berdasarkan penelitian saya tentang nasab-nasab para dzurriyyah Rasul dari kitab-kitab nasab abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, abad kesembilan. Juga kemudian melihat dari abad ke-10 sampai abad ke-15 hari ini. Dari penelitian saya itu, orang-orang yang selalu mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah ternyata tidak bisa dikonfirmasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, yaitu dari mereka yang mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah, yang Ubaidillah ini mengaku sebagai keturunan Ahmad. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Memang soal ahlul bait Nabi sering disalahpahami oleh sebagian orang di negeri ini. Dan kadang malah ada yang memanfaatkan nama ahlul bait untuk meningkatkan derajatnya di hadapan manusia. Namun ternyata yang namanya ahlul bait di sini, menurut penjelasan dari Kiai Imaduddin Utsman dari Banten, adalah mereka keluarga Nabi yang tinggal di rumah Nabi pada zaman Nabi. Nah, kalau sekarang ada orang kok tiba-tiba mengaku sebagai ahlul bait, itu ahlul bait yang mana? Ahlul bait dari mana? Masa Kanjeng Nabi dengan masa kita sekarang itu terpisah jarak waktu berabad-abad lamanya. Jadi sekarang ini tidak ada ahlul bait. Kalau dzurriyyah Nabi itu masih ada dan jumlahnya banyak. Mereka adalah para wali songo dan keturunannya. Tapi ya itulah, tak hanya sejarah yang sering dipelencengkan oleh para penjual nasab Ba'alawi, tapi termasuk hadis Nabi juga tak luput dari siasat mereka. Dan zaman sekarang ini, kalau ada orang tidak percaya atau tidak cinta kepada habaib, itu dianggap sebagai pembenci ahlul bait. Ahlul bait yang mana? Ahlul bait dari mana? Kemudian juga sering dikatakan bahwa orang yang tidak mencintai habaib disebut sebagai pembenci dzurriyyah Nabi. Dzurriyyah Nabi yang mana? Kan jelas berdasar kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman dari Banten bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia ini terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua berdasar pada kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9. Maka kalau dibilang mereka para habaib ini cucu Nabi, Nabi siapa? Nabi dari mana?
Dan atas kajian ilmiah tersebut, Kiai Imaduddin juga siap melayani debat secara terbuka untuk membantah tesis beliau yang menggembarkan itu. Namun sebagaimana kita ketahui, hingga sekarang tak ada seorang pun dari kelompok habaib yang berani menerima tantangan itu. Ada yang katanya berani berdebat dengan Kiai Imaduddin, tapi syaratnya di tempat tertutup. Loh, terus apa gunanya kalau debat ilmiah secara tertutup? Kalau debat secara tertutup itu namanya diskusi atau belajar kelompok. Lah ini debat ilmiah bro, penemuan yang spektakuler, harusnya dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Agar apa? Agar semua paham, agar tidak ada lagi kebohongan. Tapi sebagaimana kita ketahui, justru dari kubu sebelah malah melancarkan framing-framing tidak bermutu yang tujuannya menjatuhkan nama baik Kiai Imaduddin. Ada yang bilang Kiai Imaduddin pembenci dzurriyyah Nabi, ada yang bilang Kiai Imaduddin Syiah, ada yang bilang Kiai Imaduddin pemecah belah, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya hanya untuk melemahkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman dari Banten. Tapi apa semua itu berhasil? Tentu saja tidak. Sebab yang ada sekarang, nama Kiai Imaduddin Utsman justru makin mendunia. Nama Kiai Imaduddin makin melekat di hati masyarakat Indonesia. Nama Kiai Imaduddin makin dikenang di hati para santri maupun para kiai. Nama Kiai Imaduddin makin terkenal. Nama Kiai Imaduddin sebagai salah satu dzurriyyah Wali Songo makin dicintai masyarakat. Dan sebaliknya, nama Habib Ba'alawi Yaman makin suram. Maka tidak menutup kemungkinan jika nantinya nama Kiai Imaduddin Utsman Banten makin mendunia, sementara Ba'alawi makin ditinggalkan.